Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat, masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mendorong UMKM naik kelas, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Setiap kali terjadi krisis, UMKM selalu menjadi penopang yang resilien dan mampu pulih dengan cepat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM adalah kondisi yang harus dipertahankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di Kabupaten Simalungun. Dalam konteks pembiayaan, Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga telah menjanjikan dukungan melalui visi misi rakyat harus sejahtera dengan kartu si kerja. Namun, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pembiayaan tersebut. Transparansi sangat penting. Pembiayaan yang diberikan telah dirasakan manfaatnya oleh ratusan kelompok UMKM di Kabupaten Simalungun, dan telah berhasil meningkatkan pengembangan serta mutu produksi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Kita akan menelusurin kembali terkait dengan kartu si kerja, karena masyarakat ingin mempertanyakan manfaat dari kartu si kerja yang menjadi visi misi Bupati Simalungun Bapak Radiapoh Hasyolan Sinaga. Saat ini kita berada di salah satu kelompok UMKM, yaitu namanya kelompok komando, dengan produksi kopi, yaitu kopi minum, yang sebelumnya para pelaku UMKM ini diberi bantuan berupa peralatan sekaligus pelatihan sebagai seorang barista. Kita ingin mengetahui sejauh mana tentang pemanfaatan daripada kartu si kerja tersebut. Dan saat ini kita ingin mengetahui secara langsung peranan daripada UMKM terhadap para pelaku-pelaku usaha yang ada di Kecamatan Tapiendolo ini, sehingga kelompok-kelompok tani ini bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu bagian pendukung perekonomian yang ada di Kabupaten Simalungun. Kita akan menanya langsung kepada Saudara Mursi sebagai koordinator kelompok komando. Seperti apa awal mula cerita daripada komunitas ini sehingga saat ini mulai berkembang dan mulai menampakkan hasil. Dan kita juga akan menanya secara langsung bagaimana perkembangan pembiayaan daripada kelompok ini, apakah ada peranan dari pemerintah Kabupaten Simalungun atau tidak, atau ada kerjasama dengan perbankan. Kita akan menanya langsung dan akan cerita-cerita. Oke pemirsa, ikut. Ini Saudara Musi yang sehari-hari sebagai barista di kelompok komando. Bang Musi, bisa ceritakan bagaimana awal mula kelompok ini terbentuk sehingga bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun seperti alat produksi ini bisa didapatkan. Terus seperti apa perkembangan yang akan terjadi di depannya? Ya, terima kasih sebelumnya. Nama saya Musyrika Kurniawan, saya Ketua Komando Komunitas UMKM Andalan Tapiendolo. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan dari Bapak Babe. Nah, ini awal mula kita membentuk komunitas ini, Pak, karena saya sebagai enumerator KUMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM Nasional. Nah, awal mula dari situ saya mulai pendataan, saya mulai menghimpun para pelaku UMKM yang benar-benar ingin menjadi seorang wirausaha dan membutuhkan banyak fasilitas dari pemerintah, khususnya bantuan peralatan, permodalan, bahkan sampai pemasaran. Jadi awal mula dari sini saya mulai menginisiasi untuk menghimpun mereka, membentuk sebuah komunitas yang nantinya ini bisa kita
tawarkan kepada pemerintah bahwasanya kita ingin berdikari dan membantu perekonomian nasional. Nah, pada saat ini ada beberapa kedinasan dari pemerintah Kabupaten Simalungun yang sudah membantu kita sebagai pelaku UMKM, khususnya kami di Komando. Itu ada dari Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Simalungun, juga ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun. Tapi dari semua hal yang sudah kita dapatkan, Pak, kita mungkin masih mendapatkan hanya di 2 sektor. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan pelaku UMKM ini adalah 3 sektor. Yang pertama permodalan, yang kedua itu alat bantu produksi, dan yang ketiga adalah pemasaran. Nah, gitu. Nah, yang sudah kita dapatkan saat ini adalah fasilitas bagaimana mendapatkan alat bantu. Alat bantu produksi sudah mulai kita dapatkan. Ya, kedepannya harapan kita ini lebih merata dan lebih diperbanyak lagi. Kemudian yang kedua, kita sudah mendapatkan fasilitas pelatihan digitalisasi. Nah, itu. Kedepannya ini juga kita harapkan agar lebih diperbanyak lagi, Pak. Karena pelaku UMKM kita harapkan kalau bisa adalah generasi milenial. Karena kalau sudah generasi yang sudah tua, kita agak sanksi karena pelatihan digitalisasi ini membutuhkan teknologi. Nah, jadi kalau seandainya usianya sudah terlalu tua, disangsikan mereka tidak sanggup untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut gitu. Nah, harapan kami ke depannya, Pak, tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Simalungun bisa memfasilitasi kami dalam bentuk permodalan. Apakah bekerja sama atau bermitra dengan perbankan, ataukah dengan BUMN dalam bentuk CSR, atau dengan pihak-pihak swasta dalam bentuk CSR juga gitu. Nah, inilah jadi harapan-harapan kami sebagai pelaku UMKM agar pemerintah daerah Kabupaten Simalungun bisa membantu kami memfasilitasi dalam segi permodalan. Karena ini agar tidak menjadi polemik di masyarakat, khususnya masalah kartu si kerja. Saat ini kartu si kerja menurut pandangan masyarakat, ketika kita mendapatkan kartu si kerja, kita sudah bisa mendapatkan 50 juta sebagai permodalan. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi ekspektasi masyarakat terlalu tinggi untuk itu. Karena sebenarnya kartu si kerja ini diberikan oleh Bupati Kabupaten Simalungun, fungsinya adalah membantu masyarakat yang memiliki usaha. Nah, gitu. Jadi ketika kita memiliki usaha, maka kita akan difasilitasi. Tapi usaha-usaha yang difasilitasi juga usaha-usaha yang ingin berdikari. Bukan usaha-usaha yang hari ini buka, seminggu kemudian tutup. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita klarifikasi. Jadi jangan setiap masyarakat ketika menerima kartu si kerja bahwasanya sudah mendapatkan 50 juta. Nah, ini untuk klarifikasinya, saya sebagai pelaku UMKM yang merasakan sendiri manfaat daripada kartu si kerja itu adalah kita sudah mendapatkan alat bantu produksi dan juga fasilitasi untuk pelatihan digitalisasi pemasaran, baik offline dan pemasaran online. Nah, ini. Jadi kedepannya harapan kita tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Simalungun ini bisa saling berkoordinasi baik dengan BUMN, swasta, itu untuk saling berkolaborasi dengan kedinasan-kedinasan terkait membentuk yang namanya pergerakan perekonomian kerakyatan. Jadi pergerakan perekonomian kerakyatan ini adalah basis daripada ekonominya Indonesia. Karena kita tidak terlepas ketika menghadapi dampak COVID selama kurang lebih 3 tahun, yang bisa bertahan dan mengembangkan perekonomian bangsa Indonesia adalah UMKM, bukan pelaku-pelaku usaha skala besar. Karena ketika di situ kita lihat bahkan pelaku usaha besar sudah mengalami kolaps. Jadi banyak PHK, kemudian pengurangan tenaga kerja gitu. Nah, sementara pelaku UMKM pada saat itu naik dan sudah mulai membuka lapangan kerja. Jadi kedepannya harapan saya sebagai ketua komando, pemerintah Kabupaten Simalungun harus saling bersinergi lah, baik dengan swasta, BUMN, kemudian dinas-dinas terkait yang memang harus saling berkolaborasi untuk membentuk bagaimana suatu sistem pergerakan perekonomian kerakyatan ini untuk membantu daerah Kabupaten Simalungun. Jadi tidak hanya berbasis di UMKM, kita harus berbasis juga kepada pariwisata, sektor produksi, ekonomi kreatif, dan hal lain, kebudayaan, bahkan sampai pendidikan. Nah, ini harus kita kembangkan dan saling berkolaborasi. Itu harapan saya mungkin sebagai ketua komando di Kecamatan Tepe. Saya ingin sampaikan kembali bahwasannya ketika kita menerima kartu si kerja ini bukan berarti kita bisa mendapatkan fasilitas 50 juta seperti yang sering dibicarakan di masyarakat. Karena sebenarnya
peran dari kartu Si Kerja ini adalah untuk memfasilitasi pelaku-pelaku usaha yang berbasis dia punya usaha. Nah, ketika kita punya usaha, kita bisa difasilitasi. Nah, saat ini fasilitas yang sudah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun adalah fasilitas bantuan alat produksi dan juga fasilitas pelatihan digitalisasi. Nah, mungkin yang kurang dari pemerintah Kabupaten Simalungun ada tinggal bagaimana memfasilitasi masalah permodalan. Nah, inilah harapan kita ke depannya. Kemudian saya sampaikan lagi kepada pemirsa bahwasanya yang dikategorikan UMKM ini kita harus pisahkan. Yang mana kategori UKM, yang mana kategori IKM. Jadi kalau kategori UKM dia bentuknya adalah usaha. Nah, kategori IKM dia pasti bentuknya industri. Jadi sehingga tidak tumpang tindih antara kedinasan untuk saling mengerjakan semua UMKM. Ternyata tidak. Ada yang memang basicnya itu di usaha, ada yang memang basicnya di industri. Jadi terpisah dia. Kemudian ke depannya bagaimana industri? Industri juga terpisah banyak. Ada industri kreatif kerajinan tangan itu terpisah. Industri kreatif pertanian itu terpisah. Jadi ayo sama-sama kita pemerintah Kabupaten Simalungun bersama dengan masyarakat kita saling berkolaborasi untuk bagaimana membentuk sebuah sistem pergerakan perekonomian kerakyatan. Melalui sistem ini nanti kita harapkan Simalungun ke depannya bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi. Untuk kelompok-kelompok penerima manfaat dari kartu Si Kerja itu, apa yang sudah diproduksi kira-kira? Nah, khususnya di komando Pak, yang sudah diterima oleh para anggota saat ini adalah bantuan alat kopi, jadi mesin espresso kopi. Kemudian ada juga anggota komando yang sudah menerima alat bantu pemotong keripik, yaitu nanti diproduksi untuk keripik. Kemudian ada juga yang mendapatkan alat bantu mesin spinner, yaitu pengering minyak Pak. Pengering minyak. Karena selama ini itu yang menjadi kendala ketika kita coba keringkan secara manual, ternyata keripiknya jadinya melempem. Ya, artinya untuk mengeringkan minyak lah. Untuk mengeringkan minyak. Sehingga nggak tengik dia ya. Iya Pak. Kemudian selanjutnya ada namanya mesin sealer Pak. Jadi kalau kita pengemasan dalam bentuk packaging itu nanti harus disiler karena tidak lagi menggunakan sistem manual yang itu menggunakan lilin. Ya, gitu. Nah, itulah mungkin yang diterima oleh para anggota komando untuk saat ini Pak. Untuk produksi apa inilah artinya bahan-bahan produksi ini. Kalau diuangkan kira-kira budgetingnya berapa itu? Nah, kalau saya rasa untuk saat ini khususnya kami di komando hampir rata-rata kemungkinan Pak itu di kisaran 10 jutaan. Jadi belum ada yang lebih dari 10 juta. Cuman harapan kami ke depannya sebenarnya permintaan kami itu ada yang memang bisa bagaimana menopang kami sebagai pelaku UMKM untuk lebih maju lagi ke depannya gitu. Karena kemarin saya sampaikan untuk mendukung salah satu infrastruktur nasional yang dibangun di sini, salah satunya adalah gerbang tol. Yang kita butuhkan adalah bagaimana di situ kita bisa menerapkan sebuah galeri yang bisa menampung produk-produk UMKM lokal. Nah, itu. Kemudian yang saya inginkan juga kemarin adalah bagaimana bantuan sepeda motor atau sepeda motor roda 3. Yaitu kita untuk membentuk bagaimana percepatan daripada kita yang memproduksi kopi, minuman, es krim dan yang lain-lain. Karena untuk mendorong ke situ kita memang membutuhkan fasilitas tersebut gitu. Kemudian nanti mungkin ada styling bagaimana untuk nanti di galeri gitu. Kemudian nanti bagaimana kita bisa membentuk suatu badan yang bisa menaungi semua produk UMKM tadi, kita sebagai pengelola gitu. Apakah nanti itu pihak pemerintah atau dilimpahkan kepada kita pihak UMKM. Karena untuk kita sebagai pelaku UMKM, ketika kita mengalami percepatan nasional seperti ini, pemerintah pusat terus menggenjot infrastruktur. Jadi dampak positif dan negatif sudah dipertimbangkan pemerintah pusat. Nah, kita sebagai pelaku UMKM tinggal bagaimana kita berinovasi dan berkreasi agar nantinya daerah yang dilintasi dengan infrastruktur nasional kita tidak mati. Karena banyak hal terjadi pada saat ini, contoh di Sumatera Utara ada di Pasar Bengkel yang katanya saat ini ketika terjadi pembangunan infrastruktur nasional mengalami dampak negatif, yaitu adalah tidak menjadi kunjungan lagi bagi wisatawan yang melintas di wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi tinggal kita bagaimana pemerintah Kabupaten Simalungun khususnya agar ini tidak terjadi di daerah kita. Jadi tolong pemerintah bantu kita untuk bagaimana kita bisa menerapkan sebuah sistem
pengelolaan agar nantinya itu menjadi sentral produk UMKM unggulan Kabupaten Simalungun. Nah, kita sebagai pelaku UMKM, khususnya kami dari Komando, siap untuk sama-sama dengan pemerintah membangun itu, saling bekerja sama dan bermitra untuk itu. 3 hal tadi yang dibutuhkan UMKM, yaitu permodalan, alat bantu produksi, sama pemasaran. Nah, saat ini yang perlu digenjot oleh pemerintah Kabupaten Simalungun adalah bagaimana menyiapkan permodalan. Jadi pemerintah Kabupaten Simalungun kita harapkan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak perbankan, karena mungkin di Kabupaten Simalungun ini banyak sekali perbankan yang siap untuk itu. Dan kemudian kalau bisa kita bekerja sama juga dengan sentral Bank Indonesia. Jadi memang hal-hal itu bisa membantu bagaimana permodalan di UMKM. Kemudian juga pemerintah Kabupaten Simalungun juga bisa berkolaborasi dengan BUMN ataupun swasta melalui dana CSR. Yang kita harapkan nanti CSR tersebut juga bisa tersalurkan kepada pelaku UMKM secara tepat. Karena yang namanya dana CSR ini ada yang bergulir dan ada yang namanya dana hibah. Nah, kalau yang bergulir ini otomatis kita harus bisa mengembalikan. Jadi cash flow-nya harus kita pikirkan, bagaimana prospek ke depannya itu harus kita pikirkan secara matang-matang. Nah, kemudian kalau untuk yang namanya dana hibah, ya ini bagaimana kita ketika diberikan dana hibah sebagai pelaku UMKM, ini bisa kita kembangkan dana tersebut untuk kita bisa memberikan lagi atau membantu kepada pelaku-pelaku UMKM yang lain. Dengan catatan tidak lagi melalui pemerintah dan perbankan, jadi kita bagaimana kita bisa membuka lapangan-lapangan kerja sebagai pelaku UMKM. Mungkin itu, Pak. Oke. Sama analisa, itulah tadi pemaparan dari Saudara Musil ya. Musid, bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun, yaitu ada 3 tadi ya, pembiayaan, terus alat bantu produksi sama pemasaran. Dan ketika ketiga ini bisa dikolaborasi dengan dinas-dinas terkait, ini akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan ekonomi Kabupaten Simalungun. Ya, untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tonton terus tayangan ini. Kami tetap akan menyajikan informasi-informasi aktual dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.